Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Julianti KSHMU dengan NIM 811420154. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang senyawa oksigen. Langsung saja, apa itu oksigen? Nah, dalam tabel periodik, oksigen memiliki lambang O dan dengan nomor atom 8. Oksigen adalah gas di atmosfer yang kita hirup untuk melakukan proses pernafasan. Bentuk paling umum dari oksigen yang kita alami yaitu O2 atau dua atom oksigen yang terikat bersama membentuk molekul gas. Oksigen ini merupakan komponen utama udara yang kita hirup, yang dimana membentuk sekitar 21% dari atmosfer bumi. Kemudian selain O2, oksigen juga dapat berada dalam bentuk lain, seperti ozon atau yang biasa disebut dengan O3, yang merupakan bentuk oksigen yang terdiri dari 3 atom oksigen dan berperan dalam melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Oksigen juga digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang industri, bidang kedokteran, yang dimana digunakan dalam terapi oksigen dan dalam pembakaran bahan bakar. Kemudian, 3 mekanisme cara kerja toksik terbagi 3 fase, yaitu ada fase eksposisi, fase toksikokinetik, dan fase toksikodinamik. Yang pertama, pada fase eksposisi. Fase eksposisi oksigen mengacu pada proses atau tahapan di mana suatu zat atau organisme yang terpapar oksigen. Hal ini dapat bergantung pada konteksnya. Pernafasan pada manusia. Yang pertama ada pernafasan pada manusia, yang dimana eksposisi oksigen terjadi saat udara yang mengandung oksigen dihirup melalui sistem pernafasan. Kemudian oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap ke dalam aliran darah untuk mendukung fungsi tubuh dan proses respirasi seluler. Yang kedua ada penggunaan industri dan medis. Eksposisi oksigen juga terkait dengan penggunaan industri dan medis. Dalam industri, oksigen digunakan dalam berbagai proses seperti pemurnian logam, pengalasan, atau sebagai oksidator dalam kimia. Kemudian di bidang medis, terapi oksigen digunakan untuk kondisi medis tertentu. Ketiga ada proses oksidasi dan kimia. Dalam kimia, eksposisi oksigen dapat merujuk pada proses oksidasi, yang dimana oksigen tersebut bereaksi dengan zat lain, seringkali menghasilkan perubahan kimia. Ini dapat terjadi dalam proses pembakaran reaksi kimia industri atau dalam proses biologis tertentu. Yang kedua ada fase toksikokinetik. Fase toksikokinetik pada oksigen penting untuk dipahami karena paparan yang berlebihan dapat memiliki efek merugikan pada tubuh manusia atau pada diri kita sendiri, yaitu termasuk kerusakan pada jaringan paru-paru, stres oksidatif, peradangan, atau efek negatif lainnya pada sistem tubuh. Pengaturan paparan oksigen sangat penting, terutama dalam penggunaan terapi oksigen atau di lingkungan industri. Untuk menghindari potensi dampak toksik yang merugikan, kita harus menerapkan yang pertama ada penetrasi atau penyerapan. Oksigen yang berlebihan terhirup atau terpapar di lingkungan tertentu. Pada proses ini menyebabkan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibanding paru-paru dan masuk ke dalam darah. Setelah diserap, oksigen akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kemudian oksigen yang berlebihan akan diangkut oleh sel darah merah ke jaringan dan organ di seluruh tubuh. Yang kedua, ada metabolisme dan penggunaan. Oksigen yang didistribusikan akan digunakan dalam proses respirasi seluler di berbagai organ dan jaringan tubuh. Namun, paparan yang berlebihan dapat menyebabkan pembentukan reaktif oksigen spesies atau yang biasa disebut dengan ROS, yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan dapat menyebabkan merusak jaringan. Yang ketiga ada eliminasi. Proses eliminasi yaitu jumlah oksigen yang tidak digunakan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui proses pernafasan. Dalam kasus paparan yang berlebihan,
Oksigen yang diekskresikan melalui paru-paru mungkin lebih tinggi dari normal. Kemudian ketiga, fase toksikodinamik. Pada fase toksikodinamik, oksigen menggambarkan bagaimana efek paparan yang berlebihan oksigen terhadap dapat mengubah fungsi dan reaksi tubuh secara biologis. Penting untuk kita semua memahami bahwa sementara oksigen sangat penting bagi kehidupan, paparan yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada tubuh manusia atau organisme lainnya. Oleh karena itu, pengaturan dan pemantauan paparan oksigen menjadi sangat penting dalam konteks terapi medis atau lingkungan industri. Meskipun sangat berguna atau sangat berfungsi untuk manusia, oksigen ini mempunyai dampak negatif bagi tubuh manusia, yaitu paparan oksigen yang berlebihan atau tidak terkontrol juga dapat memiliki dampak negatif pada tubuh manusia, seperti kerusakan paru-paru, paparan oksigen yang tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Hal ini dapat mengakibatkan peradangan, kerusakan membran alveoli, dan kondisi seperti fibrosis paru atau sindrom gangguan pernafasan akut. Yang kedua ada kerusakan pada sistem saraf. Paparan oksigen yang berlebihan juga dapat mempengaruhi sistem saraf yang menyebabkan gejala seperti kebingungan, gangguan penglihatan, atau dalam kasus yang ekstrim itu kerusakan otak yang signifikan. Kemudian ada efek pada sistem kardiovaskular, yaitu paparan oksigen tinggi juga dalam jangka panjang dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dengan cara meningkatkan tekanan darah atau menyebabkan pembentukan pembekuan darah. Penting untuk diingat bahwa oksigen sementara menjadi elemen yang sangat penting bagi kehidupan, dapat menjadi berbahaya saat terjadi paparan yang berlebihan atau tidak terkontrol. Oleh karena itu, pengaturan dan pemantauan paparan oksigen sangat penting, terutama dalam situasi medis seperti terapi oksigen atau dalam lingkungan industri untuk menghindari potensi dampak negatif pada tubuh manusia. Baik, itulah pembahasan dari saya tentang oksigen yang terdiri dari 3 mekanisme cara kerja toksik, yaitu fase eksposisi, fase toksikokinetik, dan fase toksikodinamik, beserta dampak bagi tubuh manusia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.